Ayo dimakan. Kok muka kamu kenapa itu? Nadine? Kok muka kamu luka? Kenapa? Ya ampun, aku lupa tutupin lukaku. Aku ambil obat buat kamu ya. Nggak usah sayang, aku nggak apa-apa kok. Kamu yakin gak apa-apa, Nadine? Iya, aku nggak apa-apa. Tapi Nadine, muka kamu itu luka. Kok kamu nggak ngasih tahu aku sih? Pasti ada sebabnya, Nadine. Iya, semalam aku kebangun karena haus. Ya mungkin karena aku ngantuk, tiba-tiba aku nabrak lemari. Nadine, besok kamu harus lebih hati-hati ya. Iya. Keberadaan Tara sudah mulai mengancam aku. Aku harus secepatnya menjalankan rencana aku untuk membalaskan dendam pada Ihsan. Sayang, hari ini kamu kira-kira ada rencana ke hutan nggak untuk ngecek pembangunan pabrik? Kalau memang ada, aku boleh ikut ya? Nggak bisa sayang, karena hari ini aku harus stay di kantor. Aku benar-benar nggak bisa kemana-mana karena banyak urusan di kantor. Lagi pula kan Sania baru pegang finance, jadi aku harus benar-benar untuk memastikan. Iya, karena ini hari pertama bekerja, jadi aku masih perlu bantuan Ishan. Tara kerja jadi akuntan kantor Ihsan. Paling itu cuma akalan-akalan dia untuk deket-deket terus sama Ihsan. Kalau nanti urusan di kantor sudah selesai, baru kita jalan-jalan ke hutan. Non, ini buat Non ya. Tidak, terima kasih. Hati-hati dong Mbak Jung. Baju Sania jadi basah deh. Maaf Non, Mbok nggak sengaja. Kaki Mbok nyandung kursi. Kalau gitu biar Mbok bikinin jus lagi ya Non. Jangan, tidak apa-apa. Ini hanya ketumpahan jus. Aku bisa ganti baju. Itu kayaknya pertanda deh. Kamu harus istirahat. Kamu belum pulih benar. Jadi lain hari aja sayang dia berangkat kerja bersama kamu. Oke, aku permisi dulu ya. Kalau gitu, permisi ke dalam dulu. Sayang, kayaknya Sania kurang begitu sehat kalau misalkan harus kerja sekarang. Mungkin lain hari aja sayang. Hei Nadine, aku sudah sehat. Aku tidak apa-apa. Ayo Ishan, sepertinya kita harus berangkat. Kita akan terlambat. Ayo. Oke, kalau gitu sayang, aku berangkat ke kantor dulu ya, sampai jumpa nanti. Oke Nadine, aku berangkat dulu ya. Sampai jumpa semuanya. Sampai nanti, Bu. Kenapa ini? Kok mobilnya nggak bisa dinyalain? Coba kamu nyalain lagi. Ya. Ini aneh banget. Kenapa tiba-tiba nggak mau nyala ya? Ini pasti kerjaan Nadine. Dia nggak mau aku pergi sama Isha.
Baiklah, coba sini, biar aku yang nyalain. Kamu bisa? Iya, aku bisa. Oh, yaudah. La 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 la. Hati-hati ya. Tunggu ya. Sania? Wow, aku nyobain berkali-kali nggak bisa, tapi kamu sekali saja langsung nyala. Jangan-jangan kamu pakai sulap ya? Itu rahasia dong. Kenapa kamu nggak masuk biar aku yang nyetir? Kamu yang nyetir? Kamu yakin? Oke. Aku nggak nyangka kamu bisa nyetir. Gimana, udah siap? Iya ini dia. Iya betul yang itu. Ayo. Oke. Pelan-pelan saja ya Sania. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Pak, saya baru dapat kabar kalau Bu Dewi hari ini nggak masuk. Jadi berkas-berkas ini saya kasih ke siapa ya? Oh ya, semuanya kasihkan saja ke Sania. Karena selama Dewi cuti, Sania akan menggantikan dia. Dan kalau ada apa-apa, kamu hubungi Sania ya. Baik Pak. Ayo Sania, aku antar ke ruangannya. Pak, menurut Papa, Rizka perlu nggak kita singkirin juga? Ya seharusnya memang begitu. Kamu ini. Pokoknya siapapun yang menghalangi rencana kita, kita sikat, habisin. Kalau enggak akan dapat warisan itu. Ada apa dengan Rizka, Pak? Oh, Enggak, Ma. Papa ini kesian sama Rizka. Gara-gara dia nggak bisa dijodohin sama laki-laki yang dia cintai. Ya kan, Pak? Iya, Mama juga bingung deh. Kenapa sih Mbak Maya sama Ihsan itu gak suka sama Arga? Padahal kan kayaknya Arga itu dari keluarga baik-baik dan dia juga anaknya baik, ya kan? Tahu deh, Ma. Dari siapa, Pak? dari teman. Papa terima sebentar ya. Halo? Halo. Pas bang. Barusan saya bicarakan soal anak kamu. Ada soal apa dengan Arga? Enggak, ini saya lihat-lihat itu anak kamu sama Rizka tuh kok hubungannya nggak berkembang ya. Terus gimana ini? Udah, gak usah khawatir. Masalah Arga, biar saya bereskan. Saya ada rencana. Iya, tapi caranya gimana? Nanti buat makan siang, kamu bikin laksa aja ya. Kalau ada bahan yang kurang, suruh Atun aja yang belanja. Iya. Baiknya ya. Ya udah, kalian ke belakang dulu. Baiknya. Gitu. Tuhan. Mbak Mai, Ada apa, Ben? aku mau bicara soal Rizka. Kenapa selama ini Mbak Mai sama Ihsan menolak hubungan Rizka dan Arga? Kasihan loh Rizka. Sampai sekarang dia kayaknya gak gairah itu. Sakit-sakitan, lemes, pucat. Kasihan kan? Keputusan saya ini bukan tanpa pertimbangan, Ben. Semua saya lakukan demi kebaikan Rizka. Emangnya kenapa dengan Arga? Ada apa sih? Saya rasa Arga itu bukan calon suami yang baik, Rizka.
bukan calon suami yang baik gimana? Maksud Mbak apa sih? Arga itu Saya nggak mau bahas itu sekarang. apa sih? Tante kamu itu, kok susah banget diajak ngobrol. Tante Maya. Aduh, ada berapa tante sih di rumah ini? Papa hanya ingin bicara soal Arga sama dia. Kok gitu sih sikapnya? Boro-boro dia mau dengerin. Malah dia bilang, dia nggak mau bicara soal itu sekarang. Gila nggak? Sudahlah, Pak. Semakin Papa tekan, yang ada nanti Tante Maya malah jadi curiga, Pak. Sekarang kita bersabar dulu sebentar. Justru sekarang yang aku cemasin adalah Sania. Papa nggak lihat tuh. Sania sekarang sudah masuk ke dalam perusahaan Ihsan. Bahkan dia ditunjuk jadi bagian keuangan perusahaan, Pak. Pinter juga kamu sekarang. Ya sekarang kan aku pakai otak, Pak. Seperti Papa bilang. Mikir. Yang penting sekarang ini, kita selidiki perempuan itu. Mumpung dia lagi pergi. Pan. Oke. Kita geledah kamarnya. Ayo, tunggu apa lagi kamu? Baru dikunci. Jodoh. Irfan. Cek berkas-berkas. Siapa tahu kita bisa mengerti siapa perempuan itu. Cepat. Cek, Lacik. Lacik. Cepat. Shh. Sejak lalu. Tante. Ya sayang. Kamu kenapa sih? Kok mukanya sedih banget? Harga Tante. Tante kan udah tahu sendiri masalahnya. Mama sama Kak Ihsan sekarang udah gak peduli, tau gak? Iya sayang, Tante tahu. Tapi kamu yang sabar ya. Banyak-banyak berdoa, minta pertolongan Allah. Kamu udah coba ngobrol belum sama Om Benny? Kali aja Om Benny itu bisa ngomong sama mama kamu. Tante bener. Kenapa kayak sih? Iya sayang. Ngomong dulu ya sama Om Benny ya. Dadah. Udah gitu aja. Iya. Dadah. Aku gak boleh tinggal diam. Sitara, dia gak boleh berhasil mempengaruhi Ihsan.